Harus kayak gimana nih Mas Fikri? Dan seberapa penting sih kayak misalnya, kita menggunakan stop loss di momen-momen ganas nih kayak Mhm. gini? Kalau esensi tradingnya adalah untuk profit, ya saya bisa katakan 90% gagal. Tapi kalau esensi tradingnya adalah menjaga modal, ya, itu yang bisa bikin kita tuh tenang gitu loh, transaksinya tenang. Mas, kalau NFP-nya bagus tapi gold-nya tetap naik itu kenapa ya? Untuk market yang saat ini paling enak buat saya itu oil karena one way market. Selama Hormuz belum dibuka, ya kita ibaratnya tutup mata buy. Gini aja, modalnya kuat misalkan, kita tutup mata buy di oil, itu kemungkinan besar cuan. Ya, jadi fokus aja di oil. Nah sekarang tadi kan kita udah bahas tentang fundamentalnya nih Mas, yang paling ditunggu-tunggu Sobat Cuan nih pasti sekarang kita bagian ke eksekusinya. Kira-kira strategi apa nih yang paling tepat untuk NFP Jumat nanti? Secara teknikal, menurut pandangan Mas Fikri sendiri, indikator apa nih Mas yang paling pas buat nangkep peluang di momen volatilitas tinggi kayak NFP ini? Oke, kalau ngomongin teknikal mungkin rada sulit kalau misalkan saya nggak tunjukkan ya. Tapi saya coba sederhanakan karena saya cukup ingat area-areanya untuk minggu ini. Itu saya biasa pakai SMC ya, strategi SMC. Itu kita perlu lihat dulu harga yang paling diminati. Kemudian juga saya akan cek di data dari Open Interest Heatmap di CME Group. Itu semua orang bisa akses, jujur. Itu seperti cheat sheet buat saya. Dan saya cukup ingat minggu ini tuh area krusial itu ada di kisaran 4.300 sampai dengan 4.500 di minggu ini. Let's say saya punya prediksi bahwa NFP-nya itu buruk ya. NFP-nya itu bagus. Mungkin saya akan lihat 4.600 sebagai area masuk untuk ambil posisi short selling. Tapi kalau ternyata NFP-nya jelek, saya akan gunakan area 4.400 sampai 4.500 untuk ambil posisi buy long, seperti itu. Kalau dari Mas Fikri sendiri ada nggak sih indikator khusus nih nanti yang buat menjelang FB? Apakah misalnya pakai Bollinger Band atau RSI untuk melakukan order gitu? Atau menunggu strategi aja nih Ya itu tadi saya nunggu bilang, saya strategi biasa bagus? pakai indikator SMC. Saya nggak pakai RSI, saya nggak pakai stokastik karena gini. Sebenarnya indikator itu bagus, tapi memang saya tidak menggunakan itu aja. Indikator-indikator yang tadi Dini singgung itu sifatnya lagging soalnya. Semua indikator osilator itu sifatnya lagging. Jadi untuk konfirmasi, bukan untuk prediksi. Gitu loh. Jadi saya menggunakan beberapa strategi dan data untuk one step ahead sebelum kejadian gitu loh. Tapi kalau saya hanya pakai osilator itu untuk konfirmasi fungsinya. Makanya itu saya bisa katakan hampir semua indikator di MT4 itu sifatnya lagging. Moving average contohnya. Moving average itu kan perhitungan pergerakan rata-rata. Harus ada pergerakan dulu dan di rata-rata jadi garis moving average kan. Ya, Kayak setuju, gitu. setuju. Kayak gitu. Nah, terus soal risk management nih Mas, banyak yang trader-trader yang mungkin mengabaikan hal yang cukup penting atau cukup krusial nih, yaitu soal risk management. Nah, kira-kira lot-nya nih harus kayak gimana nih Mas Fikri? Dan seberapa penting sih kayak misalnya kita menggunakan stop loss di momen-momen ganas nih kayak NFP ini? Saya sebenarnya ngomong ini nggak tahu udah berapa kali ya udah nggak kehitung di platform-platform lain juga sama. Jadi gini, kalau esensi tradingnya adalah untuk profit, ya saya bisa katakan 90% gagal. Tapi kalau esensi tradingnya adalah menjaga modal, ya, itu yang bisa bikin kita tuh tenang gitu loh, transaksinya tenang. Jadi pertanyaannya seberapa pentingkah stop loss? Makanya kalau kita lihat di MetaTrader ya, ini fakta tapi anekdot juga. Kalau susunan di MetaTrader itu adalah harga entry, stop loss, terus TP. Urutannya tuh begitu. Jadi stop loss itu sesudah TP. Jadi SL itu esensinya ya. Esensinya itu paling penting gitu. SLTP, bukan TPSL. Coba aja buka MetaTrader sekarang. Di MetaTrader desktop. Harga entry SLTP, jadi SL dulu gitu loh. Jadi seberapa penting ya sangat penting. Lebih penting daripada TP bahkan. Kayak gitu. Jaga modalnya jangan habis. Karena kalau misalkan modalnya dijaga profitnya itu, profit itu buat saya itu cuman ya udah keuntungannya aja. Maksudnya bukan tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah menjaga modal tetap aman
terjaga, nggak habis, udah itu aja. Jadi lot itu terkait soal lot ya, itu akan kembali lagi ke modalnya masing-masing. Oke, Seperti tips itu. yang cukup menarik. Jadi Ya. menjaga modal itu lebih penting Penting. daripada menjaga profit begitu ya, Betul, Mas? betul, Oke. betul, betul. Nah, ini ada pertanyaan singkat nih, Mas, dari Discord IBC. Mungkin buat teman-teman yang belum follow kita ada di Discord dan juga Telegram, silakan untuk follow di deskripsi YouTube kita yang sudah kita cantumkan ya di link. Ini ada yang nanya nih, Mas, Min, kalau NFP-nya bagus tapi gold-nya tetap naik itu kenapa ya? Kalau NFP-nya bagus, tapi gold-nya tetap, itu tadi Tetap udah saya Iya, singgung. betul. Itu bisa jadi ya orang price ini nggak di data NFP, tapi price ini di inflasi suku bunga. Karena banyak orang percaya inflasinya ini bisa tinggi karena mahalnya harga minyak. Jadi suku bunga akan tetap dijaga tetap tinggi ya. Itu yang bisa bikin emas itu jadinya naik ketika NFP-nya itu bagus. Seperti itu. Semua saya pernah bukan pernah, sering kali bahkan ya dihadapi dengan kondisi NFP-nya bagus malah emasnya naik. Itu sering. Nggak usah heran lah. Nggak usah heran, itu kejadian itu sering. Karena sekali lagi kita tuh hanya ikan kecil di laut yang besar gitu loh. Banyak hal yang nggak kita tahu, data-data yang nggak bisa kita tahu itu banyak sekali. Kalau misalkan saya punya akses ke Bloomberg dashboard ya, itu at least saya harus mendepositkan uang saya dan mendepositkan uang saya sekitar $500 juta dan deposit itu senilai 50.000 kalau saya nggak salah untuk pakai Bloomberg dashboard. Nah, kalau udah pakai itu saya bisa tahu orang masuknya di mana. Masalahnya saya nggak punya. Saya rasa juga semua penonton di sini juga nggak punya. Jadi cukup aja batasi resikonya, kayak gitu. Nggak usah khawatir. Kalau misalkan mau effort lebih besar lagi ya udah banyakin referensi, banyakin baca, banyakin berita yang lihat data-data institusi yang dibuka oleh publik, kayak gitu. Biasanya banyak. Nah, mungkin closing statement nih dari Mas Fikri, kira-kira market apa yang perlu diperhatikan minggu ini dan juga minggu depan, dan juga tips dan trik untuk trader-trader pemula nih yang baru mau terjun di trading nih, Mas. Oke, kalau saya akan sampaikan bahwa mungkin kita bisa geser dulu dari gold ke oil ya. Karena kalau dihitung pergerakan rata-rata sebenarnya gold itu sangat volatil gitu loh. Resikonya tuh cukup besar. Untuk market yang saat ini paling enak buat saya itu oil karena one way market. Selama Hormuz belum dibuka ya, kita ibaratnya tutup mata buy. Gini aja, modalnya kuat misalnya, kita tutup mata buy di oil. Itu kemungkinan besar cuan. Ya. Jadi fokus aja di oil. Di oil. Kayak gitu. Untuk gold sendiri masih kalau misalkan Anda siap dengan resikonya, siap dengan volatilitasnya, ya silahkan. Kayak gitu, main di gold, tapi akan lebih beresiko dibandingkan oil. Oil ini one way market. Ini yang patut dimanfaatkan seperti ini. Oke, Mas Fikri, nah untuk trader pemula yang baru mau terjun nih, Mas, di dunia trading, mungkin akan ada tips-tips menarik nggak sih untuk memilih broker yang bisa memberikan tools-tools yang cukup baik nih, Mas, untuk mereka? Oke, kalau pilih broker otomatis ya yang pasti yang spreadnya rendah, kemudian yang WD-nya cepat, itu udah common sense lah. Terkait soal tools trading, saya akan sarankan broker-broker yang bisa kasih kamu akses ke tools trading powerful seperti contoh Trading Central, Order Flow, ya tuh AI trading, apalagi penggunaan AI ya sekarang udah di semua aspek itu udah pasti udah pakai AI, kayak gitu. Jadi saya dan itu semua kebetulan juga ada di IBC Financial Group gitu loh. Jadi teman-teman untuk yang mau belajar trading, silahkan bisa gunakan IBC Financial Group karena di situ kita banyak sekali tools yang bisa mensupport kegiatan trading Anda. Seperti itu, Dini. Siap. Mantap banget, Mas Fikri, penjelasannya. Terima kasih atas insight-nya hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa menjadi ilmu baru ya buat sobat trader di rumah. Nah, thank you banget hari ini IBC Cuan Talk udah pamit undur diri. Semoga kalian suka kontennya hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen di YouTube kita. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Bye.